Berikutnya, kita lihat pada pengujian koefisien determinasi. Nah, di pengujian koefisien determinasi ini, saya akan memulai dengan membaca nilai dari R kuadrat atau R square. Nilai ini menggambarkan besaran hubungan atau proporsi dari variasi variabel dependen atau terikat atau yang biasa dikonotasikan dengan Y yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel independen atau variabel bebas atau konotasinya biasanya X. Nilai R kuadrat atau R square itu sebesar 0,874712. Artinya, variasi variabel dependen atau terikat yaitu Y dapat dijelaskan dengan menggunakan variasi variabel independen atau bebas atau X sebesar 87,47%. Sisanya itu tinggal dikurangi saja, 100 dikurangi 87,47%. Sama dengan 12,53%. Dijelaskan oleh variasi dari variabel lain di luar model. Nah, syaratnya untuk R kuadrat ini harus di atas 50%. Dan tidak boleh di atas 98% karena bisa mengakibatkan adanya spurious regression atau regresi lancung. Atau untuk beberapa pengujian boleh menggunakan nilai di bawah 50% seperti pengujian untuk data primer. Kisaran di pengujian ini antara 0 sampai 1 dan angkanya selalu positif. Jadi di sini tidak boleh ada angka yang negatif. Kriterianya, jika nilai R kuadrat atau R square semakin mendekati 1, maka model regresi semakin layak dan baik. Kemudian, di bawahnya ada adjusted R square. Nilai ini merupakan pengadaptasian dari R kuadrat atau R square yang mengacu pada jumlah variabel independen atau variabel bebas untuk X. Bedanya, kalau adjusted R square itu nilainya selalu lebih kecil dari R square. Ya, ini kan nilainya untuk R square atau R kuadratnya 0,87, adjusted R square 0,85. Nilainya lebih kecil dari R kuadrat. Untuk meningkatkan nilai adjusted R square, maka harus ada jumlah variabel independen atau variabel bebas untuk X, yang mana nilai ini juga bisa berfungsi sama seperti R kuadrat atau R square, yaitu bisa dipergunakan untuk menilai hubungan atau kecocokan model regresi. Kriterianya sama dengan R kuadrat. Jika nilai semakin mendekati 1, maka semakin baik. Nah, untuk nilai adjusted R square itu 0,858453 atau sekitar 85,84%. Variasi dari variabel dependen atau terikat yaitu Y dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen atau bebas yaitu X. Sisanya sebesar 14,16% dijelaskan oleh variasi dari variabel lain di luar model. Kemudian, setelah tadi saya sudah mengajarkan cara membaca R square, kemudian adjusted R square, selanjutnya saya akan membaca SA regression. Nilai ini merupakan kepanjangan dari standard error of regression atau nilai deviasi standar dari nilai variabel dependen atau terikat yaitu Y terhadap garis regresi yang diestimasi dan sering dipergunakan sebagai pengukuran ringkasan atau kecocokan model garis regresi yang diestimasi. Nilai ini biasanya disebut sebagai standard error of estimate. Nilai SA of regression di sini sebesar 0,936158. Kriterianya,
semakin kecil nilai SE regression, maka semakin benar regresi yang ada pada model regresi linear. Nah, nilai ini itu mendekati 0, jadi 0,93 sekian, artinya nilai ini semakin benar. Berikutnya, nilai dari sum square recit. Nilai ini disebut SSR atau jumlah residual yang dikuadratkan, dan disebut juga dengan variasi yang tidak dapat dijelaskan dari nilai dependent atau terikat, yaitu Y, pada garis regresi linear. Nah, nilai SSE di sini sebesar 229,6148. Kriterianya, semakin kecil nilai SSE, maka semakin benar prediksi yang ada pada model regresi linear. Nah, nilainya ini besar, 229,6148. Jadi, kalau mengacu pada nilai SSE, maka tidak semakin benar prediksi pada model regresi linear ini. Selanjutnya, nilai dari log likelihood. Nilai ini disebut nilai log likelihood function. Nilai ini memberikan gambaran estimasi dari koefisien yang mengasumsikan kesalahan atau error yang terdistribusi secara normal. Log likelihood function merupakan fungsi dari koefisien regresi beta. Tujuannya untuk memaksimalkan nilai log likelihood function dan mendapatkan hasil nilai dari parameter yang belum diketahui, yaitu koefisien regresi atau beta. Sedangkan untuk variabel independen atau bebas, yaitu X, sudah diketahui. Maka, probabilitas observasi terhadap variabel dependen atau terikat, yaitu Y, harus dilakukan semaksimal dan setinggi mungkin. Nah, nilai log likelihood itu sebesar minus 3832114. Kriterianya, jika nilai log likelihood semakin besar, maka akan semakin baik untuk model regresi. Nah, karena ini nilainya malah lebih kecil, tidak semakin besar, maka tidak semakin baik untuk model regresi ini. Kemudian, nilai F statistik. Nilai ini digunakan untuk menguji hipotesa secara simultan dengan membandingkan nilai F tabel terhadap F hitung. Jadi di sini saya akan membuka F tabelnya terlebih dahulu. Nanti dibandingkan dengan nilai dari F hitung. Oke, nah ini titik persentase distribusi F untuk nilai probabilitas 0,05. Nah, saya pakai notepad aja ya, biar teman-teman juga ada gambaran. Di sini nilai F statistik itu sebesar F statistik atau F hitung sebesar 53,79954. Hipotesanya untuk hipotesa pertama, H0 log X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. H1 log X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Hipotesa kedua, H0 log X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. H1 log X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Penjelasannya, semakin besar nilai F statistik, maka peluang mendapatkan hasil signifikan dan simultan, yaitu menolak H0 dan menerima H1, semakin besar.
kriteria penilaian hipotesanya, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan, data signifikan dan simultan. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulan, data tidak signifikan dan tidak simultan. Penentuan nilai F tabel yaitu nilai alfa. Jadi di sini alfa saya 0,05. Kemudian numerator K-1. Numerator K-1 dengan denumerator N-K. Untuk K, ini merupakan jumlah variabel, jadi variabel dependent dan independent disatukan. Di sini saya jumlah variabelnya untuk dependent 1, Y, untuk independent ada 2, X1 dan X2. Jadi di sini saya tulis K sama dengan 3. Kemudian denumerator N itu cross sectionnya itu sebesar 33. Jadi di sini saya tulis N sama dengan 33. Tinggal kita masukkan numerator K-1 sama dengan K-nya kan 3. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Denumerator N-K sama dengan N-nya 33, K-nya 3 sama dengan 30. Tinggal kita cari di F tabelnya. Caranya ya ini saya close dulu yang terhitung. Oke, caranya di sini untuk numerator itu ada 2 kan. Jadi numerator ini adalah DF untuk pembilang N1 di sini di bagian atas. Kemudian untuk denumerator itu 30. 30 adalah DF untuk menyebut N2 di sini, urutan ke-30. Jadi ini kan 2, 1, 2, urutan ke-30. 30 mana? Ini 30, 1, 2. Jadi nilai F tabel ya, F tabel sama dengan 3,32. Lalu kita bandingkan dengan nilai dari F statistik. Nah, nilai F statistik atau F hitungnya sebesar 53,79954. Kalau kita bandingkan dengan F tabel, maka ini lebih besar dari 3,32. 3,79954. Tadi kembali lagi ke kriteria penilaian hipotesa. Jika nilai F hitung lebih besar, ini F hitungnya ini ya, F hitungnya lebih besar dari F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. H0-nya itu tidak berpengaruh signifikan dan H1-nya berpengaruh signifikan. Kan di sini yang diterima H1. Jadi kesimpulannya log X1 dan log X2 berpengaruh secara signifikan dan bersama-sama simultan terhadap Y. Selanjutnya, kembali lagi ke hasilnya. Selain kita bisa melihat nilai dari F statistik,
kita juga bisa melihat nilai dari probabilitas F statistik. Untuk nilai probabilitas dari F statistik ini, tinggal kita bandingkan dengan tingkatan alfa yang kita gunakan. Jadi di sini kan tingkatan alfa saya 0,05. Kalau ini lebih kecil dari 0,5 artinya signifikan dan simultan. Tapi kalau lebih besar maka tidak signifikan dan tidak simultan. Nah, angkanya untuk probabilitas F statistik sebesar 0,000000, yang mana nilai ini lebih kecil dari tingkat alfa 0,05. Sehingga model regresi untuk log X1 dan log X2 secara bersama-sama simultan dan signifikan terhadap Y. Berikutnya, kita baca nilai selanjutnya yaitu mean dependent variable. Mean dependent variable merupakan nilai rata-rata dari variabel dependent atau terikat yaitu Y. Nilai dari mean dependent variable sebesar 6,094040. Artinya, rata-rata Y atau rata-rata dari dependent variable ini yang diprediksi itu sebesar 6,094040. Di bawahnya ada SD dependent variable. Nilai ini merupakan standar deviasi dari variabel dependent atau terikat atau Y. Nilai dari SD dependent variable sebesar 2,488282. Kriterianya, semakin kecil nilai SD dependent variable atau mendekati 0, maka semakin baik dan benar model regresi. Nah, nilai ini tidak mendekati 0. Maka, kalau melihat hasil ini, maka tidak semakin baik dan benar model regresi. Di bawahnya lagi, ada nilai dari AKIK Info Criterion atau AIC. Nah, nilai AIC ini sebesar 2,816238. Nilai ini merupakan nilai dari kecocokan model regresi. Kriterianya, jika nilai AIC semakin kecil, maka semakin baik dan benar model regresi. Nah, nilainya ini besar, jadi tidak semakin baik dan benar model regresi. Kemudian, nilai dari SC. Nah, nilai ini sama dengan AIC. Jadi, kalau semakin baiknya kalau misalkan nilai ini semakin kecil. Nah, nilai ini justru semakin besar, maka model regresi tidak semakin baik. Selanjutnya, nilai dari Hannan-Quinn Criterion. Nilai ini juga sama dengan AIC dan SC, di mana kalau semakin kecil semakin baik. Nah, sama nilainya hasilnya 2,990500. Jadi tidak mendekati 0. Kemudian nilai di bawahnya yang terakhir ada Durbin-Watson statistik. Nilai ini digunakan untuk melihat apakah model terjangkit autokorelasi atau tidak. Autokorelasi adalah korelasi antar kelompok observasi dalam beberapa deret waktu atau serial correlation, atau antara kelompok observasi di berbagai objek atau ruang yang disebut spatial correlation. Dalam pengujian Navius itu dikenal dengan korelasi serial. Kriterianya, tidak terjadi autokorelasi jika nilai Durbin-Watson mean 2 tidak lebih kecil dari mean 2. Maaf ya, ini saya tuliskan saja. Mean 2 tidak lebih kecil atau lebih besar ya dari mean 2 nilai DW, dan tidak lebih besar dari 2. Nilainya di sini untuk nilai DW 1,314635. Mean 2 lebih kecil
dari 1,31 dan 1,31 lebih kecil dari 2, sehingga kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi dalam data ini. Lalu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kok hasilnya ini berbeda-beda? Jadi ada yang mengatakan model regresi baik, ada yang mengatakan model regresi belum baik, dan seterusnya. Nah, sebenarnya untuk menginterpretasikan hasil ini, kita hanya disarankan untuk melihat nilai dari koefisien, ini ya, koefisien, standar error, t-statistik dan probabilitas, kemudian R-square, dan yang terakhir F-statistik dan nilai probabilitas F-statistik. Untuk nilai yang lain misalkan seperti adjusted R-square, ini bisa digunakan juga, tapi ini biasanya digunakan untuk melihat sebelum kita melakukan pengujian multikolinialitas. Jadi tanda data terjangkit multikolinialitas bisa kita lihat juga di nilai dari adjusted R-square. Terkadang kita juga melihat nilai dari Dubin Watson statistik untuk autokorelasinya. Dan untuk nilai yang lain, misal nilai seperti AIC, SC, Hannan-Quinn criterion, sum squared receipt, log likelihood, jarang sekali digunakan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya berikan di episode kali ini. Semoga video ini membantu teman-teman untuk mengetahui hasil dari regresi yang teman-teman dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.